Sedang OTW, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber, Bapak Ivan Fitrianto, ST, MSE, Sekretaris Direktorat Jenderal PKTN, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Doni Mangara, NT, ST, MTR Opsla, Kasubdit Industri Pertahanan Direktorat Teknim, Tekdam Inditjen Pothan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, serta tamu undangan perangkat desa Kota Tasikmalaya yang telah hadir secara offline dan konsumen, pelaku usaha, IKM, PKK, Karang Taruna, BPSK Wilayah Jawa Barat yang hadir secara offline yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, Sabtu 13 Juli 2024, kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara sosialisasi konsumen cerdas dengan mengusung tema Konsumen Cerdas Cinta Produk Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Boleh beri aplaus sebagai apresiasi acara pada pagi hari ini. Mengawali acara pada hari ini, teriring acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami persilakan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa
teriring harapan semoga rangkaian acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Jamul Dawami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan membantunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afanil hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan konsumen cerdas, berdiskusi, mengurai pikir untuk memberikan sumbangsih bagi daerah dan bangsa ini. Ya Allah, lancarkanlah acara kami, penuhilah pertemuan ini dengan keberkahan, kebaikan, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai ladang amal ibadah bagi kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita menuju ke pemaparan materi yang akan disampaikan dokumentasi, Bapak Ibu yang hadir secara online bisa diaktifkan kameranya dan dapat foto bersama. Tim dokumentasi siap ya? Sudah masuk frame semuanya, Bu? Sudah. 1, 2, 3. Oke, gaya semangat, boleh? Ya, 1, 2, 3. Satu lagi, gaya pesat ya Pak, dari Indah. Pesat, 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi acara pembukaan sosialisasi konsumen cerdas pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, biar semangat boleh ya, saya berpantun sedikit. Bilang cakep boleh ya? Jalan-jalan ke Suramadu. Izinkan kami berpantun dulu. Beli manekin di pasar Minggu. Manekin rusak, penuh debu. Kami yakin Bapak Ibu tidak sabar menunggu. Kita sambut materi dengan semangat menggebu. Ya, beri aplaus ya. Oke.
Baiklah, hadirin yang kami hormati, tibalah pada sesi pemaparan materi dan diskusi tanya jawab dengan para narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ivan Fitrianto, STMSE, Sekretaris Direktorat Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Doni Mangara, MST MTR, Selakap Subdit Industri Pertahanan Direktorat Teknik dan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, SHLLM, Akademisi Hukum Universitas Kristen Maranatha, dan juga Bapak Haryoko, SIP MM, Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dagangan Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. Dan bertindak sebagai moderator, Bapak Adam Nurguna Saputra, SH, Ketua BPSK Kota Tasikmalaya. Dimohon kepada Bapak moderator dan narasumber untuk menempati tempat yang telah disediakan. Mungkin saat ini kita pada yang pertama yang kedua dulu ya. Silakan. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertutur kata santun dengan budaya kita. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Doni Mangaran. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Hendro Haryoko. Yang kami hormati juga teman-teman peserta sosialisasi konsumen cerdas, baik itu dari LPKSM, dari kader Posyandu, dari Karang Taruna, dan semua elemen yang ada di lingkungan Priangan Timur ya, dan bukan hanya Kota Tasikmalaya, tapi memang fokusnya untuk Tasikmalaya. Pada hari ini kita akan membuka wawasan baru terkait apa sih itu konsumen cerdas. Yang keduanya, Bapak perlu saya ingatkan bahwa ada filosofi dan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, yakni tujuannya itu adalah mempermudah investasi dan pemberdayaan koperasi usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Artinya tidak terlepas dari pemberdayaan investasi dan pemberdayaan KUKM ini adalah dengan sektor konsumen. Nah, nanti kita akan kupas tuntas apa sih itu konsumen cerdas, apa sih itu hak konsumen, apa sih itu kewajiban konsumen, dan apa inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan sektor perdagangan, industri, dan perlindungan konsumen. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Doni Mangaran N, ST MTR Ofsta, Kasubit Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bapak Moderator. Ini saya memperkenalkan diri sebelumnya. Saya berdiri di sini sebagai narasumber untuk konsumen cerdas, kegiatan gerakan Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia. Saya Kasubdit Industri Pertahanan di Direktorat Teknologi Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini kami sudah beberapa waktu maupun beberapa kali sudah melaksanakan event-event seperti ini dengan pemerintah kota, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perlu kami sampaikan sebelumnya, mungkin dari para hadirin yang hadir maupun yang online secara Zoom meeting, perlu kami sampaikan. Mungkin dari judul kegiatan konsumen cerdas dari perspektif Kementerian Pertahanan mungkin ada sedikit ini ya. Kementerian Pertahanan, kami ingin menjelaskan bagaimana konsep Kementerian Pertahanan dalam konsumen cerdas terhadap produk-produk
dalam negeri. Dalam hal ini produk industri pertahanan. Dalam pemenuhan kebutuhan TNI dan Polri yang menggunakan produk Alpahan. Lanjut. Kita bergerak berdasarkan dari pemimpin negara yaitu Pak Presiden Joko Widodo pada saat di 2022 memberikan instruksi yang jelas pada kementerian, pada pemerintah daerah, kepada BUMN, dan seluruh perangkat negara untuk bersama-sama bekerja sama untuk memastikan bahwa bangga buatan Indonesia itu sangat masif untuk mendongkrak perekonomian nasional. Ini ada 4 pendekatan yang disampaikan dari Presiden pada saat bagaimana kita bisa bangkit dari perekonomian yang terpuruk di zaman COVID hingga kita bersama-sama bangkit secara nasional. Yang pertama, tingkatkan penggunaan produk dalam negeri, khususnya di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yaitu dengan cara mengurangi belanja barang-barang impor. Yang kedua, mendorong komitmen kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN untuk merealisasikan anggaran belanjanya untuk produk nasional. 14 triliun itu terdiri dari target per triwulan. 250 triliun untuk seluruh kementerian dan lembaga, sisanya untuk pemerintah daerah. Sehingga target-target pemerintah daerah per triwulan itu 40 miliar untuk direalisasikan untuk produk dalam negeri. Kemudian dorong UMKM daerah. Dalam hal ini produk-produk yang sudah bisa terkonfirmasi, standar konsumen tadi yang disampaikan moderator, didorong untuk dekatalog. Karena kita sudah reformasi digitalisasi. Proses pembayaran maupun pembelian itu sudah masif menggunakan e-commerce, e-katalog secara digital. Dan ini disampaikan mempermudah perizinan-perizinan bagi UMKM. Bapak Ibu yang ada di sini adalah perangkat daerah. Bagaimana di lingkungan kerja kita banyak UMKM ini dibina maupun dikembangkan. Harus naik level. Itulah tugas kita untuk membangun nasional ini. Mungkin Ibu di level daerah, kami di level kementerian. Kita ada porsi masing-masing, sehingga bagaimana Bapak Ibu yang ada di daerah punya wilayah, ada data UMKM, kekurangannya dibangun, cari mitigasi solusi, sehingga mereka tumbuh dan naik kelas, hingga mendongkrak perekonomian daerah. Nanti kami akan menjelaskan bagaimana sektor pertahanan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan untuk naik level juga di kancah nasional maupun kancah global. Ini Bapak Menteri Pertahanan setelah duduk di Bidang Pertahanan memberikan instruksi juga, baik kemandirian industri pertahanan, kemudian belanja Alpahankam menjadi investasi pertahanan. Bagaimana investasi pertahanan? Kita harus mandiri. Kita harus mandiri di negara kita sendiri. Kemudian berkesinambungan belanja Alpahankam dari produk-produk industri pertahanan yang tergelar di seluruh Indonesia. Kemudian tadi disampaikan moderator, ini langsung ke poin ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditetapkan di tahun 2022 adalah bagaimana usaha mikro, kecil menengah, industri kecil, industri menengah sampai besar itu mudah untuk dilakukan berusaha untuk memotong kompas administrasi, hingga administrasi ini bukan menjadi kendala, tapi menjadi masif untuk berkembangnya bentuk usaha. Lanjut. Ini dasar hukum yang jelas untuk kita bekerja, bagaimana perangkat dari kementerian sampai pemerintah daerah, satker-satker pengadaan barang dan jasa, bagaimana mereka guidance
untuk menerapkan bangga produk dalam negeri dalam setiap belanja. Konsumen cerdas, bangga produk dalam negeri. Ini guidance-nya dari undang-undang, aturan pemerintah, peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa, maupun instruksi presiden yang tadi 4 poin yang tadi. Lanjut. Nah ini sasaran-sasaran tujuan penggunaan produk dalam negeri. Kalau kami di Kementerian Pertahanan melihat bangga buatan Indonesia, bangga membeli produk industri pertahanan, sasarannya adalah bisa mengurangi impor. Impor itu kenapa? Duit kita keluar, kita hanya dapat barang. Tapi kalau kita beli di dalam negeri oleh industri pertahanan itu punya karyawan, harus digaji, kemudian raw material yang ada di lingkungan bisa dimanfaatkan, sehingga masif perekonomian di dalam negeri. Dan dua, penyerapan produk itu bisa masif kita dapat. Sustainability produk itu bisa berlanjutan. Ketiga, mendorong konsumsi dalam negeri. Kalau dalam hal ini Kementerian Pertahanan adalah Angkatan Darat, Laut, Udara, dan lembaga yang lain bisa memastikan produk dalam negeri ini sudah tersedia di dalam negeri. Inilah maksud kalau di sektor industri pertahanan di Kementerian. Kemudian dengan masifnya pembelian produk dalam negeri oleh konsumen dalam hal ini tadi TNI dan Polri dan lembaga yang lain menggunakan produk Alfa-Ankam, sehingga skala ekonomi di wilayah Recording in progress. industri pertahanan berdomisili, di situ tumbuh perekonomian, masyarakat bisa bekerja, banyaknya tenaga kerja yang terserap, sehingga karena order permintaan TNI, contoh, berikan contoh pada saat order senjata PT Pindad di wilayah Jawa Barat, sehingga dia kan harus mencari raw material yang bisa mensupport PT Pindad. Kemudian regenerasi tenaga kerja juga bisa dapat diperoleh dari wilayah Jawa Barat. Ini bentuk-bentuk kami bagaimana menumbuhkan skala ekonomi untuk bisa produk ini berdaya saing. Kemudian secara otomatis bila banyak yang bekerja di wilayah tersebut pasti tumbuh perekonomian. Dan akhirnya bila seluruh wilayah atau seluruh industri kita bekerja masif atau banyak order, sehingga dengan proses manufacturing ini kita akan bisa mandiri. Mandiri itu sustain di dalam negeri, juga mandiri bisa berjual keluar. Lanjut. Perlu kami sampaikan para hadirin yang hadir saat ini maupun yang online, inilah beberapa industri pertahanan kriteria industri pertahanan. Yang pertama, industri pertahanan alat utama adalah yang memproduksi tank, kendaraan, pesawat, PTDI, terus radar, PTLN. Semua berada di wilayah Jawa Barat. Jadi rata-rata sekitar 60% industri pertahanan itu berada di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, kenapa perlu kami sampaikan? Bagaimana contoh PT Pindad, jumlah karyawannya ribuan, kalian ribuan untuk menyerap tenaga kerja wilayah Jawa Barat. Kemudian berapa komponen utama dari badan usaha milik negara juga badan usaha milik swasta. Di Jawa Barat itu ada banyak industri kita yang memproduksi komunikasi, alat kesehatan, sampai dengan kendaraan atas saya. Semua berada di Jawa Barat kalau kami melihat data ini. Dan komponen pendukung bekalan seperti seragam, konveksi-konveksi yang ada di Jawa Barat. Seperti di Jawa Barat itu kawasan industri Bandung Timur, ada beberapa industri. Dan bahan baku. Dari ini, jadi total industri pertahanan ada 210 saat ini. Yang terdiri dari
industri alat utama, komponen pendukung, sampai bahan baku. Inilah gambaran sektor pertahanan bagaimana membangun pelaku usaha industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan user, dalam hal ini TNI dan lembaga lain. Lanjut. Ini kami kasih gambaran beberapa produk yang sudah dirilis oleh industri pertahanan. Awalnya belum diproduksi di dalam negeri, kemudian bagaimana demand user tadi, TNI Polri, bisa disupport oleh industri dalam negeri. Bagaimana caranya? Inovasi. Tugas kementerian dalam hal ini membina industri pertahanan pada saat produk itu tidak dapat diproduksi di dalam negeri, kita laksanakan pembelian dari luar negeri. Tapi ada kewajiban pabrikan luar negeri memberikan transfer of knowledge, transfer of teknologi, memberikan fasilitas kepada industri pertahanan secara gratis. Itulah privilege yang kami berikan kepada industri. Mereka mendapatkan pelatihan, mendapatkan knowledge, bagaimana membangun suatu produk bisa standar yang diinginkan oleh konsumen, dalam hal ini TNI Polri dan lembaga lain, sehingga produk ini bisa digunakan sesuai requirement mereka. Dari proses ini kami iterasi, kami bina, kami akan bangun kemampuan mereka, sehingga dalam proses berjalannya waktu, inilah produk yang sudah digunakan oleh TNI. Contoh, UIV untuk target drone, kemudian PPU, WCPU, ini display untuk pesawat latih. Kalau kita ini hanya Indonesia yang bisa membangun produk ini, di mana pesawatnya sudah tidak diproduksi lagi, tapi pesawat ini harus beroperasi. Cadang tidak dijual lagi, tidak ada beredar karena pabrikan sudah tutup. Bagaimana inovasi-inovasi industri pertahanan ini untuk bisa sustain menjaga kesiapan tempur pesawat latih TNI AU. Kapal, PT PAL sudah mampu membangun kapal selam, membangun frigate. Ini proses-proses ini inovasi pembinaan pemerintah untuk memajukan industri pertahanan. Ini adalah beberapa produk yang sudah dibeli oleh user berdasarkan dan sesuai kebutuhan operasi alat-alat ini. Ini kita kasih gambar kenapa industri itu tidak akan tumbuh berkembang bila pemerintah tidak melakukan inisiatif membina, mendukung, terus menjaga mereka. Sama seperti Bapak Ibu sekarang berada di wilayah Jawa Barat, berada di wilayah masing-masing, mungkin cara ya hanya tahu berjual, tapi bagaimana kita memberikan sosialisasi, bagaimana UMKM ini tumbuh, kembang, dan naik level untuk bisa memenuhi konsumen yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana produk ini bisa menjadi pasar keluar. Ya sama sih, sebenarnya sama Bu, cuma levelnya berbeda. Kami bagaimana produk dalam negeri bisa mandiri di dalam negeri, juga bisa invasi ke luar negeri. Kementerian Pertahanan punya fasilitas dalam hal ini membangun kerjasama luar negeri, ikut pameran dan luar negeri, kita membawa industri kita ini untuk berjualan. Bahwa produk kami sudah dibeli, contoh ini sudah dibeli Malaysia untuk mendukung pesawat mereka. Kemudian ini Bombay sudah dibeli sama Malaysia juga, sama Thailand. Itulah kita sudah mandiri di dalam, kita harus berani keluar. Tujuannya apa? Supaya kalau dari perspektif Kementerian Pertahanan, bahwa negara yang besar harus dilihat negara luar di dalam. Itulah tujuan kita supaya Indonesia itu disegani di kawasan, juga di global, bukan aspek luasnya wilayah, tapi kemampuan industri. Ini bentuk-bentuk bagaimana komitmen belanja kita
dimonitoring, dievaluasi by sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa pemerintah pusat sampai pemerintah daerah belanja barang, anggaran belanja terkonfirmasi di sistem aplikasi Big Box, dimonitor. Benar nggak Kementerian Pertahanan itu komit dengan belanja produk dalam negeri? Bisa dilihat di sistem. Hampir 100%. Kami buktikan kerjasama dengan angkatan bagaimana anggaran belanja itu bisa diarahkan ke dalam negeri. Ya, apa yang kita belanjakan termonitor di sistem, membeli menggunakan e-katalog, TSE digital, data ini menjadi terkonfirmasi by sistem secara tertulis. Jadi kegiatan tadi si Presiden Bangga Buatan Indonesia, gerakan Bangga Buatan Indonesia, setiap tahun ini akan dilaksanakan penilaian. Setiap semester akan dievaluasi, direview. Seluruh kementerian, seluruh pemerintah daerah hadir dalam review evaluasi belanja. Komitmen Kementerian Pertahanan ada belanja cerdas, kepatuhan terhadap program pemerintah dalam belanja produk dalam negeri. Kami membuktikan bahwa Kementerian Pertahanan setiap event mendapatkan award. Di business matching di Bali di 2024 terakhir yang dilaksanakan di Maret, kami mendapatkan predikat terbaik karena dinilai by sistem sudah transparansi. Kementerian Pertahanan dapat dinilai berbasis hal yang sudah disebut. Dan kita ikut kegiatan Inabuyer yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Bagaimana belanja-belanja untuk UMKM itu Kementerian Pertahanan dinilai di sistem di Big Book LKPP bisa dilihat. Kementerian Pertahanan mendapatkan yang terbaik dari belanja barang memang dimaksimalkan untuk belanja produk dalam negeri UMKM yang ada di Indonesia. Ini komitmen Kementerian Pertahanan bagaimana kami sebagai konsumen membeli produk dalam negeri dituangkan dalam implementasi belanja bisa dinilai dari rentan program ini berjalan kami selalu mendapatkan predikat oleh kementerian-kementerian yang menyelenggarakan. Itulah bagaimana Kementerian Pertahanan kepatuhan terhadap pemerintah pusat, bagaimana rencana membangun Indonesia ini tetap kuat karena keutuhan wilayah akan berdampak terhadap kita cinta produk dalam negeri, dampaknya adalah perekonomian kita bisa. Lanjut. Itu saja yang perlu kami sampaikan terhadap sosialisasi konsumen cerdas dalam inovasi Alphankam dalam membangun kemandirian industri. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dapat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Beri aplaus untuk narasumber kita yang pertama. Luar biasa. Luar biasa. Tadinya saya sempat berpikir bahwa apa urusannya Menteri Pertahanan dengan masalah konsumen cerdas. Tapi ternyata inilah salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap majunya sistem perekonomian di Indonesia. Ada 4 hal penting yang kami catat dari paparan dari narasumber tadi. Yang pertama adalah bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca COVID. Ini merupakan instruksi dari Presiden langsung sebagai kepala negara. Yang keduanya adalah masalah pemberdayaan dari UMKM dan semua sektor. Yang ketiganya adalah kemandirian dari semua sektor terhadap perekonomian di Indonesia. Yang terakhir adalah pelaksanaan secara utuh menyeluruh dan berkesinambungan. Ada 3 hal penting yang saya catat dari apa yang narasumber tadi sampaikan, bahwa tidak lepas dari pembinaan, pengembangan, dan terakhir adalah sinergitas. Tidak mungkin satu kementerian saja yang bisa berproduksi kalau kita semua tidak bisa peran aktif selaku unsur dalam masyarakat Tasikmalaya dan masyarakat Indonesia. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, dari paparan-paparan narasumber kita yang di depan tadi bahwa sudah sangat banyak wawasan kita yang terbuka lagi
Barangkali Ibu dan Bapak dari peserta sosialisasi ada yang mau bertanya, silahkan sebutkan namanya dan dari mana. Silakan, ada yang mau bertanya nih? Izin bertanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak? Iya. Oktrivian dari BPSK Kota Bogor, Pak. Ya, mangga Pak, silakan. Saya sangat tertarik dan tentu juga sekaligus senang bahwa ternyata Kementerian Pertahanan juga ikut berkontribusi di dalam melakukan pembinaan berbagai sektor ya terkait dengan konsumen cerdas ini. Hanya sejauh yang tadi diuraikan oleh narasumber, saya belum bisa menangkap kaitan dengan gerakan perlindungan konsumen, khususnya dalam hal ini menciptakan konsumen yang cerdas, yang mengerti hak dan kewajibannya, juga mampu mengadvokasi dirinya dan lingkungannya. Nah, ini belum ada, saya belum melihat ada sisi itu yang disentuh. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak penanya. Memang yang dipaparkan, yang ditanyakan oleh penanya tadi bahwa Pak, dari paparan yang Bapak tadi sampaikan terkait pada inovasi dan pemberdayaan sektor Kementerian Pertahanan yang menjadi produk dalam negeri, apakah ada sektor perlindungan konsumennya Pak terhadap hak dan kewajiban konsumen sebagai pembeli? Misalnya contohnya mungkin Bapak memberi dari Pindad, apakah terlindungi benar dari segi kualitasnya segala macamnya, itu mohon sedikit pencerahan. Terima kasih. Oke. Akan saya jawab Pak. Mungkin perspektifnya untuk perlindungan konsumen untuk TNI Polri. Jadi di saat konsumen, kalau bahasa pengadaan ya, kalau di UMKM kan pembelian. Kalau kita di Kementerian Pertahanan dalam melindungi konsumen ini, bahwa proses pengadaan barang dan jasa dalam hal di produk Alpahankam, bahwa itu akan ditetapkan spesifikasi teknis maupun operasional requirement yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam hal ini industri pertahanan. Spesifikasi setiap item ini begini-begini, bagaimana untuk memverifikasi, meyakinkan produk ini sesuai yang diminta konsumen tadi dalam hal ini TNI Polri. Dalam proses manufacturing akan dilakukan kontrol, pengawasan yang dilakukan oleh satu bentukan tim kecil atau yang ditetapkan sebagai pengawas di dalam manufacturing. Kemudian dalam menguji produk ini sesuai dengan spesifikasi teknis maupun requirement yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan kontrak akan diverifikasi oleh satuan kelaikan. Betul atau tidak, lulus atau tidak, sesuai tidak parameter yang sudah disepakati. Kalau sudah terpenuhi bahwa kebutuhan konsumen ini telah terpenuhi, itulah bentuk-bentuk Kementerian Pertahanan memastikan bahwa produk Alpahankam yang diproduksi oleh industri pertahanan itu sesuai dengan permintaan user atau konsumen. Itu Pak yang bisa kami jawab. Baik, terima kasih Pak. Memang yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi sesuai dengan apa yang dengan hak-hak konsumen. Jadi bagaimana konsumen punya hak untuk meminta atau hak memberikan informasi yang jelas, itu sudah masuk dalam macam sertifikasi teknis. Kemudian apakah konsumen itu juga sesuai dengan diperjanjikan, sudah juga lolos dengan uji verifikasi yang memang ada di Kementerian Pertahanan. Ini luar biasa Pak. Jadi memang hanya sekedar istilahnya saja yang berbeda, tetapi saya yakin bahwa kalau di pemerintahan baik TNI Polri maupun pemerintahan pusat provinsi daerah itu pasti sudah ada uji
ISO-nya atau segala macamnya memang sudah luar biasa. Jadi tidak mungkin tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang ada sengketa di situ. Tapi sejauh ini untuk pemerintah jarang ya Pak ya? Jarang sekali ya. Ya, alhamdulillah. Mangga selanjutnya pertanyaannya. Ada lagi yang dari audien yang ada di ruangan ini? Mangga. Jangan malu-malu ibu-ibu. Jangan takut bertanya, bukan hanya senjata yang ditanya, Bu. Izin pulang. Ya, mangga. Ya, terima kasih narasumber atas penjelasannya. Kami memahami itu. Tetapi dalam hal ini kami selain bertanya juga mungkin ingin menyampaikan saran supaya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan di dalam mendukung gerakan perlindungan konsumen, mulai dari menciptakan konsumen cerdas sampai memberikan kemampuan untuk mengadvokasi diri dan seterusnya, mungkin kami mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk menyisihkan dari hasil kegiatan produksi tadi melalui PT Pindad dan seterusnya, itu untuk melakukan pembinaan konsumen secara langsung melalui stakeholder terkait. Contohnya untuk di BPSK itu kami melakukan sosialisasi biasanya sebelum COVID itu sekarang terhenti karena pemerintah daerah kehabisan anggaran atau Pemprov itu tidak mencukupi anggaran untuk melakukan pembinaan sosialisasi itu kepada masyarakat melalui BPSK. Nah, mungkin ke depan kami berharap Kementerian Pertahanan juga ikut memberikan atensi untuk mendukung anggaran di dalam sosialisasi konsumen cerdas khususnya, sehingga apa yang dilakukan tadi menjadi lebih terasa manfaatnya Pak dan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu saran ya Pak ya. Mungkin saran. Ya. Jadi mungkin intinya sinergitas Pak ya. Sinergitas bagaimana kita kolaborasi antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan sektor-sektor lain termasuk Kementerian Pertahanan untuk bisa mengedepankan dan mengembangkan sektor perlindungan konsumen. Itu mungkin Pak ya. Ya, siap. Terima kasih. Nama tadi siapa Pak? Mohon izin namanya. Oh, Trivian Pak dari BPSK Kota Bogor. Oh iya, ya catat ya. Cukup ya Pak ya. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya, mangga Ibu dan Bapak. Jangan malu-malu, itu ngantuk ini. Kalau saya ngantuk, saya kasih yel-yel dulu. Izin Pak sebentar. Baik ya. Ini Kuningan. Saya sebut ini sudah siang nih. Pagi ini agak mending, ini udah siang, lapar kayaknya. Baik, kalau saya sebut selamat siang, siang, yes. Kalau saya sebut kedua kali konsumen cerdas, yes, luar biasa. Paham ya? Kita coba. Selamat siang. Ya. Yes. Ulangi lagi. Selamat siang. Siang. Yes. Konsumen cerdas. Yes. Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Baik, saya sudah ngantuk. Nanti kita akan ada senam K3. Kesehatan keselamatan kerja. Lanjut, bagi ada yang mau bertanya silakan. Ada. Oh ya, enggak. Enggak, silakan. Penanya dari mana? Tolong sebutkan nama dan asal. Maman ya. Maman Sudarman ya mungkin ya. Halo Pak Maman, selamat siang. Oh, Bu. Halo. Kemudian Bapak jangan takut bertanya, Bapak kolonel ini baik loh Pak. Bu ya, baik. Makanya ngomongnya aja lembut gitu.
Halo Pak Maman, selamat siang. Sambil menunggu teman-teman sekalian yang ada di ruangan ini. Sekali lagi silakan, ada yang bertanya. Ini jarang-jarang ketemu dong dengan stafnya Pak Prabowo. Baik, ini agak sedikit hambatan secara teknis. Mungkin udah menjelang siang, makanya agak susah untuk masuknya. Baik, Ibu dan Bapak, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti saya akan persilakan narasumber untuk memberikan statement penutup terkait pemateri ini dan akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Cukup, Ibu dan Bapak? Cukup, mangga Pak. Halo? Ya, closing. Halo? Halo? Ada, masuk. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Mangga, Pak. saya dari UKM. Saya Iwan Pahlevis dari UKM di Lembang, khususnya menangani bidang hasil ternak sapi perah untuk susu, Pak. Oh iya, Pak. Jadi saya harus dari UKM ini langsung saja masalah intinya yang saya masalahkan menyangkut yang lainnya juga, yaitu masalah pengembangan untuk pemasarannya yang sasarannya tadi kepada konsumen, apakah pertahanan dan yang besar maupun yang kecil. Kita sebagai UKM ini tersendat masalah BPOM-nya, BPOM-nya itu Pak, karena kita dianggap kecil dan legalnya agak berbelit-belit. Terus birokrasinya itu hanya bisa dikeluarkan oleh Jakarta Pusat gitu Pak, yang ada perwakilannya di Jawa Barat, di Bandung, dinas kesehatan di Kota Madia. Ya kita ya di sini kesulitan untuk prosedur dan fasilitas untuk mendapat BPOM-nya gitu Pak, dan relatif biayanya mahal. Nah dengan kalau kita dapat kepastian untuk legalnya produk UMKM, BPOM-nya itu insya Allah bisa mengisi atau berpartisipasi dalam memulai kebutuhan susu sumber protein hewani yang bisa juga mensuplai gitu dari konsumen pasien pasar. Karena sekarang mayoritas dikuasai oleh IPS atau industri pengolahan susu besar seperti Indomilk, Vispa, Ultra dan sebagainya, Pak. Hanya itu aja, Pak. Solusinya bagaimana untuk masalah itu untuk pengembangan UMKM seperti yang dimasukkan tadi, dijelaskan tadi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Ini pengusaha hebat. Mudah-mudahan nanti semua TNI, Polri itu harus minum susu dari Lembang, Pak ya. Biar sehat ya, Pak ya. Baik, terkait dengan si Pak. Karena saya pernah supply buat saya pernah supply buat PT Pindad sama Krakatau Steel dan pernah juga buat pelatihan militer di mana tuh di Hermaga mana gitu Pak. Tapi kita terbentur masalah BPOM yang dimana itu kriteria untuk standar mutu ya. Gitu. Masalahnya birokrasi dan legalnya agak sulit gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Gitu ada aja. Terima kasih. Ya solusinya Pak. Ya terima kasih. Sami-sami. Untuk bisa Kementerian Pertahanan bisa berperan dalam hal mendorong juga pemerintah daerah baik provinsi terkait dengan masalah birokrasi untuk BPOM dan perizinan UMKM terkait pemberdayaannya Pak. Mangga Pak. Izin. Pak Iwan, kami izin menjawab Pak sesuai dengan kemampuan kami karena ada beberapa yang harus dikonsolidasikan terkait mekanisme perizinan. Selama ini yang kami ikuti Pak, bahwa proses perizinan itu mudah. Dalam hal ini Pemprov Jabar sudah kemarin
di bulan Mei sudah kick off terkait bangga konsumen cerdas, bangga produk dalam negeri. Di sana dilakukan coaching klinik, bagaimana mekanisme prosedur UMKM itu untuk bisa standar, biar memiliki standar-standar yang dipenuhi. Contoh BPOM. Kemarin mungkin nanti lebih jelas nanti di pemerintah Pemprov Jabar itu sudah menginisiasi proses-proses itu, Pak. Mungkin tim Bapak merapat ke Pemprov Jabar, di sana akan diedukasi proses yang harus dipenuhi bagaimana dan administrasi yang harus dipenuhi, karena BPOM ini untuk standar dan Bapak menjadi bagian produk UMKM menaik kelas, kan harus disetarakan dengan tadi pabrikan besar, perusahaan-perusahaan, agar kualitas produknya disamakan sehingga standarnya harus sama, sehingga produk Bapak bisa masuk ke instansi atau ke pabrikan yang tadi bisa supply ke PT Pindad, ke industri, sehingga mereka juga membeli produk ini sudah memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Itu Pak yang bisa kami jawab. Ya. Terima kasih Pak narasumber. Terima kasih. Alhamdulillah barusan paparan dari narasumber sudah selesai. Ya Pak. Jadi intinya begini, jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mengarah pada tujuan dan sasarannya untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM. Artinya piranti dalam mempermudah birokrasi dari pengembangan UMKM itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Artinya ini bisa dibicarakan, bisa didiskusikan nanti dengan nanti ada narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menjawabnya lebih teliti dan lebih jelas. Baik, sementara saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan, beberapa pernyataannya sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh Bapak Doni tadi menjadikan hasanah baru, wawasan baru terhadap kita, menjadikan kita masyarakat di wilayah Tasikmalaya ini menjadi masyarakat konsumen yang cerdas. Beri aplaus sekali lagi untuk narasumber pertama.